Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Zenobi Putri Silvera dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel elektrokimia. Elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang membahas hubungan reaksi redoks dengan energi listrik. Keduanya berlangsung dalam sebuah alat yang disebut sel elektrokimia. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel volta, galvani, dan sel elektrolisis. Sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, di sini ada perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Teman-teman bisa melihat dan mengamati dari gambar yang saya tampilkan. Selanjutnya ada sel volta, reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks yang terjadi dengan sendirinya. Misalnya, apabila logam seng dicelupkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat CuSO4, lihatlah gambar di bawah ini. Logam seng Zn akan larut dengan melepas elektron membentuk ion seng Zn2+, sedangkan ion tembaga Cu2+ menangkap elektron dari logam seng dan membentuk endapan tembaga Cu. Dalam reaksi tersebut, terjadi transfer elektron secara langsung dari logam Zn ke ion Cu2+. Sedangkan yang terjadi reaksinya adalah Zn plus Cu2 plus sama dengan Zn2 plus Cu. Nah, untuk layar selanjutnya ini adalah rangkaian sel volta. Teman-teman bisa membaca dan mengamati dari layar yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya yaitu ada diagram sel volta. Reaksi yang terjadi di kedua elektroda dapat dinyatakan dengan diagram sel atau notasi sel. Reaksi oksidasi ditulis di sebelah kiri, sedangkan reduksi di sebelah kiri. Contohnya ada di bawah ini. Sehingga reaksi sel volta di atas dapat ditulis Zn strip Zn2 plus Cu2 plus Cu. Dua garis sejajar menyatakan jembatan garam. A. Deret volta. Nah, saya uraikan di bawah ini. B. Potensial elektroda. C. Potensial sel. 2. Sel elektrolisis. Yang A. Kaedah elektrolisis. Teman-teman bisa melihat dan mengamati dari gambar yang saya tampilkan. Yang B. Ada aspek kuantitatif elektrolisis. Pertama, hukum Faraday 1, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang dialirkan. Hukum Faraday 2, massa zat-zat yang dihasilkan oleh muatan listrik yang sama sebanding dengan berat ekivalen dari zat-zat tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.